Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara seluruh keluarga terkasih dari GKI Klasi Solo. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ataupun kalau dalam keadaan sakit pun semoga cepat sehat ya. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh satu hal yang membuat kita semua bersukacita karena kita sudah lama tidak bertemu dan sekarang kita bisa bertemu lagi di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Bapak Ibu, saya mau mengucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu saudara yang melihat dan mengikuti renungan ini atau Bina Iman ini di pagi hari. Selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi saudara yang mengikuti di jam-jam yang berbeda. Dimanapun saudara berada, kapanpun saudara melihat dan juga mengikuti Bina Iman ini, saya secara pribadi mau menyapa setiap Bapak Ibu dan saudara, dan biarlah seluruh apa yang sedang kita pergumulkan, kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebuah pengalaman yang ingin Allah tuntun dan sapa melalui kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Mari sebelum kita akan merenungkan sabda kebenaran firman-Nya, kita menenangkan hati, menenangkan diri, mengambil nafas sejenak, menghembuskannya, membiarkan detak jantung kita dengan perlahan berdetak, aliran darah kita jauh lebih tenang. Mungkin di antara ada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ingin duduk dengan nyaman, silakan. Duduk dengan senderan atau sambil berdiri, silakan. Ambil posisi tubuh yang nyaman untuk Bapak, Ibu, dan saudara, sehingga Bapak, Ibu, dan saudara tahu bahwa ada sebuah pesan firman Tuhan yang sangat personal yang Allah ingin sampaikan kepada saya dan juga Bapak, Ibu, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah yang tak pernah habis kesabarannya pada setiap kami, yang selalu sabar mendampingi kami berproses untuk semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, yang tahu dan percaya kepada setiap kami semua, bahwa di setiap kegagalan dan kebahagiaan kami sekalipun, Tuhan sedang menanti kami untuk mengetahui betapa besar potensi dan kebaikan yang Tuhan beri sebagai bekal kami menjalani kehidupan ini. Dalam setiap pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi, yang membuat kami tiba di hari ini, dimanapun kami, siapapun kami, pada saat keadaan apapun kami mendengarkan Bina Iman ini, kami mau percaya bahwa ada sebuah pesan firman Tuhan yang secara personal, yang ingin sekali Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Oleh karena itu kami memohon Roh Kudus-Mu yang sudah diberikan kepada kami semua, menenangkan kami, mengajak kami untuk dengan teduh mendengarkan sapaan kehangatan sabda firman-Mu. Terima kasih ya Allah, demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita hanya akan membaca satu ayat yang saya ambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saya akan membacakan dalam versi BIMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, saya bersama dengan suami saya sedang belajar arti berproses dari anak kami yang sulung, Nayana. Nayana mengajari kami tentang kesabaran untuk berproses dan betapa berharganya berproses. Betapa berharganya proses daripada hasil sebenarnya. Betapa menghargai proses adalah sebuah jalan spiritualitas untuk mengenal Allah yang berdiam di dalam diri kita dan menyadari dengan kekaguman betapa Dia menciptakan kita dengan luar biasa. Mengapa saya katakan saya dan suami sedang belajar arti berproses? Nayana, anak sulung kami, sedang menderita sakit sembelit kronis. Satu fase di mana mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sudah mempunyai anak atau cucu mungkin pernah mengalami hal ini ketika anak-anak di bawah usia 5 tahun mengalami masalah secara psikis dan fisik
dengan toilet training gitu ya, atau bagaimana cara orang tua mengajar mereka untuk bisa BAB, BAK dengan mandiri di toilet, bukan lagi di Pampers gitu ya. Dan Nayana sudah 2 minggu ini sedang menjalani pengobatan, terapi psikis dan juga terapi fisik tentunya untuk mengatasi sembelit kronis. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah waktu di mana kami berdua, saya dan suami, merasa sangat putus asa dan merasa lebih besar merasa gagal menjadi orang tua. Mengapa? Karena ketika saya dan suami menyadari ada satu hal yang missing di dalam diri anak putri sulung kami melihat bahwa kami gagal, kami selesai gitu ya. Aduh, rasanya masalah ini menjadi satu kegagalan yang fatal. Sampai pada akhirnya kami bertemu dengan seorang dokter anak di Solo ini yang mengajak kami untuk menghargai, berproses. Dokter ini mengatakan, "Ibu, Bapak, sabar." Hampir di semua anak juga mengalami hal ini, meskipun kondisi atau kasusnya Nayana ini memang agak spesial, tapi kalau Bapak Ibu sabar, hal ini pasti bisa dilalui. Singkat cerita, dokter ini memberikan kami cara untuk men-treatment Nayana secara fisik, berarti dia dibantu dengan obat, tapi juga secara psikis. Kami harus belajar sabar, kami harus menjalani sebuah treatment bersama dengan Nayana. Jadi bukan hanya Nayana yang diobati, tapi juga kami sebagai orang tua mengevaluasi diri kami untuk melihat kembali gaya parenting kami yang mungkin memang harus diterapkan di antara dua anak kami ini dengan cara yang berbeda. Setiap hari ada satu rutinitas yang harus kami jalani. Setiap hari ada ekspektasi kami yang harus terus diturunkan untuk disamakan dengan proses yang sedang Nayana alami. Bapak Ibu yang terkasih, dari sini saya percaya bahwa Tuhan juga sedang mengatakan sesuatu kepada saya dan juga kepada saudara-saudara sekalian dalam pengalaman kehidupan kita yang berbeda, tapi mungkin saja kita sedang dipertemukan dengan satu berita yang sama, satu isi hati Allah yang sama. Di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan bahwa salah satu ciri menjadi manusia baru adalah menghargai dan bersabar dengan proses. Mengapa? Karena kita yang adalah manusia baru itu sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Satu kalimat yang sangat powerful yang meneduhkan hati saya dan semoga juga meneduhkan hati saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Kita menjadi manusia baru yang sudah ditebus oleh Allah. Bukan berarti kita akan dengan sekejap mata menjadi manusia yang sempurna. Bukan berarti kita akan menjadi anak Tuhan yang sempurna dengan sekejap mata. Bukan berarti kita akan menjalani setiap peran kita sebagai suami, istri, pasangan, orang tua, ataupun apapun peran saudara saat ini dengan sempurna dalam sekejap mata. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa kita semua sebagai manusia baru sedang diperbarui terus-menerus. Itu berarti untuk jangka waktunya adalah sebuah jangka waktu yang panjang, yang sedang dilalui, yang akan dilalui, dan juga yang sudah dilalui. Jadi ada sebuah kesatuan waktu yang membuat kita kembali melihat bahwa seluruh kegagalan ataupun kebahagiaan kita ini sedang menjadi sebuah proses agar kita serupa dengan Allah yang juga menciptakan dan menghargai proses itu sendiri. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa gagal untuk bersabar, gagal untuk menahan godaan tertentu, gagal untuk menahan marah, gagal untuk hal-hal yang membuat kita berputus asa dan hilang kesabaran kita pada diri kita sendiri. Tapi ingatlah, ada sebuah berita sukacita. Allah kita adalah Allah yang bersabar dan sungguh menghargai proses. Dia diartikan di dalam Kolose 3 ayat 10 ini sebagai Allah yang juga terus-menerus bersama dengan kita berproses. Dia ingin kita tidak concern pada hasilnya,
tapi kepada proses. Itulah kenapa ada salah satu firman Tuhan juga yang mengatakan, barang siapa yang setia terhadap hal-hal yang kecil, kepadanya akan dipercayakan sesuatu yang lebih besar. Itu saja sudah membuat kita melihat bahwa betapa Allah sangat menghargai proses. Jadi, bagi kita semua dalam pengalaman yang berbeda, kiranya kita bersedia memberi diri untuk bersabar dalam proses ini. Dan kita tahu dalam 1,5 tahun lebih sudah, sebenarnya kita juga sedang diajar. Awalnya mungkin dipaksa ya, untuk berhenti dan kembali merenungkan betapa berartinya hidup ini ketika bukan hanya dijalani dengan ketergesa-gesaan. Bukan hanya soal orientasi kita kemana, tapi soal bagaimana kualitas kita menjalani proses hidup kita di dalam hidup ini sendiri. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-10b, maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Maksud Allah untuk membuat kita bersabar dan menghargai proses bersamanya adalah supaya kita mengenal Allah. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu, sungguh indah ketika kita belajar untuk berproses. Perlahan demi perlahan. Setia pada hal-hal yang kecil, melambatkan perjalanan kehidupan kita. Untuk melakukan rutinitas yang mungkin terasa itu-itu saja, kita sebenarnya sedang dididik Allah untuk mengenal siapa dirinya. Mengenal, mencintai, menyembahnya, dan mempunyai perspektif yang benar tentang Dia. Bahwa Dia adalah Allah yang ingin dikenali, ingin mengenalkan terus dirinya dengan proses. Step by step, perlahan demi perlahan, langkah demi langkah. Oleh karena itu, firman Tuhan mau mengatakan kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu, saudara, bersabarlah pada proses kita masing-masing. Karena Allah menginginkan kita untuk itu. Apapun hasilnya, asal kita setia berproses bersama Allah, akan ada buah yang baik yang membuat kita bukan hanya saja menjadi manusia yang lebih baik, tetapi jauh di atas itu akan membuat kita semakin mengalami Allah dan mengenal Allah hari demi hari. Secara pribadi, saya dan suami pun sedang belajar lagi mengenal Allah yang mau membuat kami dan mendidik kami untuk menghargai setiap momen bersama anak-anak kami. Apa yang sedang Allah pesankan kepada saudara-saudara? Selamat mendengar dan mengalami kehangatan dalam proses. Mungkin jatuh bangun, mungkin berdarah-darah, mungkin dengan tangisan dan dengan tawa. Tapi ketika kita menjalani hari-hari itu dan menolehnya ke belakang, kita akan sangat merasa beruntung dan berbahagia. Karena jalan itu membuat kita semakin mengenali dan mencintai Allah. Selamat menjalani firman Tuhan hari ini. Selamat menjalani kehidupan kita, ataupun kita yang mengikuti Bina Iman kali ini di waktu malam, selamat beristirahat. Kiranya firman Tuhan menenangkan dan membuat kita berani melangkah, berproses bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.